Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nufi dan yang saya cintai kalau Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membahas beberapa video yang saya dapat di grup WA ya. Video pertama ini ada seorang yang di sini tertulis seperti model kiai ya. Yang mana ada penjelasan jangan diundang ceramah. Ya memang tidak layak diambil ilmu ya teman-teman yang sudah mengenal manhaj salaf. Orang seperti ini tidak diambil ilmunya. Kan tapi di masyarakat yang masih notabene-nya di lingkungan beliau ini tidak mengetahui ya, sehingga diundang untuk acara mereka. Masyarakat yang masih senang dengan musik ya, sehingga ya cari yang cocok dengan selera. Hadis Nabi sudah menjelaskan bahwasanya la yakunanna min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal ma'azib. Karena ada di akhir zaman tuh umatku yang menghalalkan alat musik teman-teman untuk hiburan, dan sangat tidak layak, apalagi dia ngaku-ngaku kiai ya, seperti beliau ini, ustadz dan lain-lainnya, yang menyeru kepada agama Allah, tidak menjadikan alat musik untuk daya tarik mereka. Hendaklah ditinggalkan karena berat urusan nanti di akhirat, karena ajak manusia tetap ke dalam kegelinciran mereka. Begitu juga masyarakat umum tidak layak merokok ya, apalagi seorang ustadz lebih sangat ditekankan tidak layak merokok dari segi kesehatan, dan dalil syar'i juga melarang untuk merokok. Karena kata Nabi, min husnul islami mar'i tarku ma la ya'ni. Seorang muslim itu yang baik agamanya meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Merokok, bermain musik, dan secara khusus rokok itu diharamkan. Walaupun dia mengatakan makruh, namun sebaiknya ditinggalkan karena rokok itu merusak anggota badan. Allah sudah ingatkan, wala tulqu bi aydikum ila tahlukati fa ahsinu. Janganlah kalian campakkan diri kalian kepada kebinasaan, maka berbuat baiklah. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Karena jangan sampai mati ternyata disebabkan oleh rokok. Tentunya merugi di akhirat. Maka kita lanjut kepada video berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut pada video berikutnya. Ini ada seorang ibu ya yang duduk di atas kursi, dan di depannya ada meja ya, ada tempat letak uang, dan ada sampingnya megang uang. Ada juga caption di sini dijelaskan bahwasanya kasihan umat Islam diajarin ngalap berkah, yang salah berburu air celup-celup jari, ngalap berkah berujung uang, pembodohan umat. Nah ini captionnya benar teman-teman ya, dan kita harus kasih tahu kepada umat Islam yang lainnya agar jangan lagi melakukan ritual seperti ini, menghalap berkah yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Karena beliau, ibu ini, tidak ada keberkahan dalam tubuhnya. Karena Nabi yang ada berkah itu adalah tubuh Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, tidak lagi ada yang mengambil keberkahan dari tubuh para sahabat Nabi. Tidak ada. Apakah ibu ini lebih mulia daripada sahabat Nabi? Tentunya tidak. Apalagi jika tujuan dari ngalap berkah ini berujung dengan memanfaatkan kejahilan orang awam untuk kesenangan dunia ya. Setiap siapa yang salaman dia harus dapatkan uang ya, harus ada uangnya. Ini dari sisi keduniaan ini lahan basah teman-teman ya. Orang-orang akan memanfaatkan momen-momen seperti ini untuk keuntungan pribadi, dan dia tidak peduli kepada orang lain. Biarlah mereka di atas
kejahilannya, yang penting aku dapat uang banyak dari kejahilan mereka dengan menyampaikan sedikit-sedikit bahasa yang tidak bahasa Arab, dan ada situ doa-doa yang sholawatan sehingga orang awam merasa ini benar. Wa iyadzubillah. Maka pentingnya selalu mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada tauhid, dakwahkan yang benar agar mereka mendapatkan pencerahan, mendapatkan berkahnya kayak mana. Ya, keberkahan itu seperti air zam-zam itu berkah. Lalu dibacakan ruqyah. Anda pun celup-celup jari ibu ini tidak ada keberkahannya. Ini malah dapat merusak tauhid. Ya, tidak ada keberkahan pada tubuh seseorang yang hidup maupun yang sudah mati. Yang harus kita ingatkan kepada kaum muslimin. Semoga ini dapat menjadi pencerahan kepada kita semua. Kita lanjut pada video berikutnya. Dan ini teman-teman, video berikutnya adalah yang sudah meninggal. Nah, ini juga menjadi lahan basah untuk meraup keuntungan oleh sebagian kelompok ya. Dengan dalih apa? Mengalap berkah. Orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal itu tidak ada keberkahan pada diri mereka lagi. Kita umat Islam adalah agama yang tegak di atas dalil, bukan tujuannya untuk pembodohan manusia. Adalah ini proyek besar teman-teman ya, dari keuntungan ngalap berkah dari tubuh orang yang hidup atau dari kuburan orang yang sudah meninggal, baik yang masih yang orang soleh ataupun yang dianggap soleh. Maka pintu godaan syaitan itu sangat besar, karena banyak orang masih meyakini kalau berdoa itu lebih mudah melalui perantara orang soleh. Ini harus diluruskan. Allah sudah menyuruh kepada kita semua, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Jika hambaku bertanya kepadamu, sungguhnya Rabbmu itu dekat. Walaupun Allah berada di atas arsy, Allah telah mendengar doanya hamba-hambanya. Tinggal kita berdoa langsung dengan menggunakan nama-nama Allah yang indah. Tidak perlu harus mendatangi fulan atau kuburan fulan agar doa tersebut segera dikabulkan. Nah, ini harus kita luruskan teman-teman. Jangan sampai hal seperti ini terus berkembang banyak di negeri kita, sehingga banyak kuburan-kuburan yang dibuat lebih tinggi lagi dan dibuat situ tempat pengumpulan uang, lalu dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang merasa dirinya itu adalah juru kunci dan istilah lainnya. Wa iyadzubillah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum qali inna rahmatan wa sunan amta. Assalamualaikum naskon ala haqi inna alayya ma fil ma Allah. Sya'amal ayyi in al haq ma soqami inna alayya Allah. Sya'amal ayyi in al haq ma soqami inna alayya Allah. Alhamdulillah masya Allah alayya inna asyum alaka ma'adum asyala kaliya mafi inna kaliya mafi ma'am. Alhamdulillah ashkur ma'alayya ma'gufran takum alayya ma'bantan. Jadi saya ngobrol dengan Basunan Ampel, insya Allah akrab. Jadi akrab itu ngobrol. Dia kebetulan ada, sebentar lagi dia berangkat, insya Allah Gus. Jangan takut ya Gus. Dan ini kita lanjut tentang memau gufron ya. Sambil teman-teman dengar tadi sudah membaca caption ya teman-teman ya. Tentunya ini bukan bahasa Suryani ya. Dan tentunya apa yang beliau buat ini adalah perbuatan yang nyeleneh, merusak akidah kaum muslimin, karena tidak mungkin manusia biasa
apalagi seperti beliau bisa berbicara dengan orang yang sudah meninggal dalam kubur. Karena orang yang sudah meninggal, mereka akan disibukkan dengan alam mereka masing-masing. Kalau dia dapat nikmat, dia akan disibukkan dengan kenikmatan. Kalau dia meninggal dengan diazab, maka disibukkan dengan azab. Karena Allah sudah katakan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Karena ada batasan yang tidak lagi mungkin dia kembali ke dunia. Jadi jelas kesesatan yang tidak boleh dijadikan panutan untuk kita ambil ilmunya, tidak boleh, merugi. Karena belajar agama itu harus jelas keilmuannya. Saya yang sudah belajar bahasa Arab pun tidak mengerti apa yang beliau bilang. Karena dia bilang katakan akrob. Akrob itu dalam bahasa Arab juga ada katanya akrob ya. Bukan yang dimaknai beliau. Sedangkan akrob yang benar itu artinya adalah yang paling dekat. Maka ini harus kita terus ingatkan kepada masyarakat, memang edukasi mereka, jangan salah dalam memilih guru dalam belajar. Kekuburan itu teman-teman adalah untuk ingat kematian dan mendoakan si mayit. Tidak ada itu namanya komunikasi antara orang yang hidup dengan yang sudah mati. Tidak ada itu. Bahaya ini, merusak tauhid teman-teman. Hendaklah kita berlepas diri dari beliau. Kalau ada yang bisa menasihati beliau, dinasihati agar berhenti, bertobat, belajar ya. Beliau itu harus sebaiknya belajar, meninggalkan perbuatan beliau karena sayang, kasihan. Orang akan makin banyak yang mengikuti langkah beliau, bukan malah dapat pahala jariah, malah jadi dosa jariah, merugi di akhirat nanti. Auzubillah min dzalik. Semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.